Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Diva Haida dengan NIM 2303001. Mata kuliah Psikologi Sosial. Dan judul Motif dan Sikap. Saya akan menjelaskan tentang motif dulu. Motif psikologi sosial yaitu pada manusia ada 5, yaitu yang pertama motif tunggal, yang kedua motif bergabung, yang ketiga motif biogenetis, yang keempat motif sosiogenetif, dan yang kelima motif teogenetis. Motif tunggal yaitu merupakan motif yang mempresentasikan suatu bentuk benda nyata atau simbol budaya yang sederhana dan dapat berdiri sendiri sebagai sebuah motif. Motif bergabung yaitu motif kegiatan yang kita dapat merupakan motif tunggal atau motif bergabung. Misalnya, mendengarkan warta berita RRI mungkin mempunyai motif yang umum. Mungkin juga bermotif lain, misalnya untuk mendengarkan berita tertentu yang berhubungan dengan pekerjaan di kantor kita. Selanjutnya yaitu ada motif biogenetif. Motif biogenetis yaitu merupakan motif yang berasal dari kebutuhan organisme orang demi kelanjutan kehidupannya secara biologis. Motif biogenetis ini bercorak versal dan kurang terikat dengan lingkungan kebudayaan tempat manusia itu kebetulan berada dan berkembang. Motif biogenetis ini adalah asli di dalam diri orang dan berkembang dengan sendirinya. Contohnya yang dipengaruhi oleh corak kebudayaan masyarakat tertentu. Contoh lainnya seperti lapar, haus, istirahat, dan bernafas. Motif sosiogenetif adalah motif yang dipelajari orang yang berasal dari lingkungan kebudayaan tempat orang itu berada dan berkembang. Motif sosiogenetis tidak berkembang dengan sendirinya, tetapi berdasarkan interaksi sosial dengan orang-orang atau hasil kebudayaan orang. Macam motif sosiogenetif banyak sekali dan berbeda-beda sesuai dengan perbedaan yang terdapat di antara berbagai corak kebudayaan di dunia. Beberapa contoh: keinginan untuk mendengarkan musik Chopin atau musik legong Bali, keinginan untuk membaca sejarah Indonesia, keinginan untuk bermain sepak bola, dan sebagainya merupakan motif sosiogenetif. Banyak motif orang dewasa merupakan motif sosiogenetif, walaupun terdapat pula motif-motif biogenetif yang dipengaruhi oleh corak kebudayaan masyarakat tertentu. Selanjutnya yaitu motif teogenetis, adalah motif yang berasal dari interaksi antara manusia dengan Tuhan seperti yang terwujud dalam ibadahnya dan dalam kehidupannya sehari-hari, di mana ia berusaha merealisasikan norma agamanya. Sementara itu, manusia memerlukan interaksi dengan Tuhannya untuk dapat menyadari akan tugasnya sebagai manusia berkebutuhan di dalam masyarakat yang heterogen. Contohnya seperti menjalankan norma sesuai dengan kitab suci yang dianutnya, sama dengan beribadah. Dan yang terakhir yaitu peranan motif. Motif mempunyai peranan yang sangat penting dalam setiap tindakan atau perbuatan manusia yang dapat diartikan sebagai latar belakang dari tingkah laku manusia itu sendiri. Motif juga merupakan suatu keadaan tertentu pada diri manusia yang mengakibatkan manusia itu bertingkah laku untuk mempunyai tujuan. Hal ini sebenarnya sudah nampak pada suatu kegiatan yang sederhana seperti pengamatan. Pengamatan pada dasarnya melalui suatu proses di mana rangsangan dari luar seperti cahaya untuk mata, bunyi untuk telinga, bau untuk hidung, melalui panca indera yang diteruskan ke pusat tertentu di dalam otak yang menafsirkan pengamatan tadi.
Yang selanjutnya yaitu sikap atau attitude. Pengertian sikap atau attitude adalah suatu sikap atau perilaku yang Anda tunjukkan sehari-hari. Cara berbicara, bertindak, memperlakukan orang lain, semua itu adalah cerminan dari apa yang Anda pikirkan. Sikap sosial. Sikap sosial adalah kesadaran individu yang menentukan perbuatan nyata dan berulang-ulang terhadap objek sosial. Sikap sosial dinyatakan tidak oleh seorang tetapi diperhatikan oleh orang sekelompoknya. Yang selanjutnya yaitu ada sikap individual. Sikap individu adalah sikap yang dimiliki dan dinyatakan oleh seseorang. Sikap seseorang pada akhirnya dapat membentuk sikap sosial. Ada dua jenis attitude yang tampak, yaitu seperti bersikap sopan, berpakaian rapi, memperhatikan pembicaraan. Ada juga attitude yang tidak nampak, yaitu seperti menghargai waktu, komitmen terhadap suatu pekerjaan, menerima kritik dan saran. Perlu diingat bahwa attitude bukan bawaan sejak lahir. Yang kedua yaitu attitude tidak tetap atau berubah-ubah. Yang ketiga, attitude tidak terbentuk sendiri. Ciri attitude yaitu yang pertama ada sopan santun. Orang yang memiliki good attitude selalu bersikap sopan santun kepada orang lain, baik yang lebih tua atau yang lebih muda, maupun yang sebaya. Mereka selalu menggunakan bahasa yang baik dan tidak berkata kasar. Yang kedua yaitu ada ramah. Orang yang memiliki good attitude selalu ramah kepada orang lain. Mereka selalu tersenyum dan menyapa orang yang mereka temui. Mereka juga selalu bersedia membantu orang yang membutuhkan bantuan. Yang ketiga ada bertanggung jawab. Orang yang memiliki good attitude selalu bertanggung jawab atas tindakannya. Mereka tidak suka menyalahkan orang lain atas kesalahannya mereka sendiri. Yang keempat yaitu jujur. Orang yang memiliki good attitude selalu jujur kepada orang lain. Mereka tidak suka berbohong dan menipu orang lain. Yang terakhir ada peduli. Orang yang memiliki good attitude selalu peduli kepada orang lain. Mereka selalu ingin membantu orang lain yang sedang dalam kesulitan. Selanjutnya yaitu saling menghargai. Orang yang memiliki good attitude selalu menghargai orang lain, baik yang berbeda pendapat maupun yang tidak sepaham. Mereka tidak suka menghina atau merendahkan orang lain. Selanjutnya ada toleran. Orang yang memiliki good attitude selalu toleran terhadap perbedaan pendapat dan keyakinan. Mereka tidak suka memaksa kehendaknya kepada orang lain. Yang selanjutnya yaitu ada terbuka. Orang yang memiliki good attitude selalu terbuka terhadap kritik dan saran. Mereka tidak suka menutup diri dari pendapat orang lain. Selanjutnya ada positif. Orang yang memiliki good attitude selalu berpikir positif. Mereka tidak suka mengeluh dan selalu mencari solusi atas masalah yang dihadapinya. Selanjutnya ada optimis. Orang yang memiliki good attitude selalu optimis terhadap masa depan. Mereka tidak mudah menyerah dan selalu berusaha untuk mencapai tujuannya. Lalu selanjutnya itu ada berani. Orang yang memiliki good attitude selalu berani untuk mengambil resiko. Mereka tidak takut untuk mencoba hal-hal baru dan tidak takut untuk gagal. Pahami attitude. Pahami istilah attitude artinya sikap yang berasal dari bahasa Inggris. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan attitude artinya perbuatan dan sebagainya yang berdasarkan pada pendirian, keyakinan. Attitude adalah bagian dari perilaku atau gerak-gerik. Attitude artinya sikap yang dapat mencerminkan sebuah tindakan baik. Istilah attitude artinya sikap yang baik, maka seseorang yang dianggap tidak memiliki attitude artinya mereka dengan sikap
yang tidak bertanggung jawab, tidak jujur, dan memiliki hubungan interpersonal yang buruk. Sebuah attitude artinya sikap baik yang bisa dibentuk dan diciptakan. Attitude pun sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan banyak faktor kehidupan. Dalam ilmu psikolog, attitude artinya serangkaian emosi hingga keyakinan. Very well mind menjelaskan attitude artinya mengacu pada serangkaian emosi, keyakinan, dan perilaku terhadap objek, orang, benda, atau peristiwa tertentu. Attitude artinya bagian dari hasil pengalaman atau didikan dan sikap yang berpengaruh kuat terhadap perilaku. Pembentukan dan perubahan sikap. Yang pertama, adopsi kejadian-kejadian dari peristiwa yang terjadi berulang-ulang dan terus-menerus. Lama-kelamaan secara bertahap diserap ke dalam individu dan mempengaruhi terbentuknya suatu sikap. Yang kedua yaitu diferensiasi dengan berkembangnya inteligensi, bertambahnya pengalaman sejalan dengan bertambahnya usia, maka ada hal-hal yang tadinya dianggap sejenis, sekarang dipandang tersendiri, lepas dari sejenisnya. Terhadap benda tersebut dapat terbentuk sikap tersendiri pula. Yang ketiga yaitu ada integrasi pembentukan sikap. Di sini terjadi secara bertahap dimulai dengan berbagai pengalaman yang berhubungan dengan satu hal sehingga akhirnya terbentuk sikap mengenal hal tersebut. Yang keempat ada trauma. Trauma adalah pengalaman yang tiba-tiba mengejutkan yang meninggalkan kesan mendalam pada jiwa seseorang yang bersangkutan dengan pengalaman. Pengalaman yang traumatis juga dapat menyebabkan keterbentukannya sikap atau pembentukannya perubahan, dan sikap pada dasarnya bukan akan suatu pembawaan melainkan hasil interaksi antara individu dengan lingkungan sehingga sikap bersifat dinamis. Sikap juga dapat dinyatakan sebagai hasil belajar, maka sikap dapat mengalami perubahan. Sesuai yang diungkapkan oleh Sherif pada tahun 1956, bahwa sikap dapat berubah karena kondisi dan pengaruh yang diberikan. Sebagai hasil dari belajar, sikap tidak terbentuk dari sendirinya karena pembentukan sikap akan terus berlangsung di dalam interaksi manusia yang berkenan dengan objek tertentu. Hudainah tahun 2003. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.